Nah, bagi saya secara pribadi sebenarnya perbedaan pendapat terhadap sesuatu ini adalah hal yang biasa, tetapi mari tetap melakukannya dengan cara yang benar. Shalom teman-teman, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mungkin di antara kalian ada yang masih mengingat satu berita yang cukup menarik perhatian publik sekitar 1 minggu yang lalu tentang Pak Ahok yang diberitakan sedikit berbicara tentang Nabi Muhammad. Nah, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen, di sini dituliskan bicara soal Nabi Muhammad, Ahok dulu tak cuma dakwah, beliau juga dagang. Nah, hal ini disampaikan oleh Pak Ahok ketika ia menghadiri acara Milad ke-9 Pesantren Motivasi Indonesia yang digelar secara virtual pada Minggu 28 Februari. Nah, sebenarnya ketika Pak Ahok berbicara hal ini, Pak Ahok sudah menyampaikan agar ucapannya ini tidak ditafsirkan ke hal-hal yang tidak dimaksudkan oleh Pak Ahok. Tetapi, namanya sudah masuk ke dalam ranah publik, ya ada sekelompok orang yang kemudian setuju, ada juga sekelompok orang yang tidak setuju. Nah, salah satu komentar yang cukup menarik perhatian publik dan bahkan diberitakan oleh salah satu media adalah cuitan dari Mustafa, pengguna Twitter. Beliau ini menuliskan, "Tolong @basuki_btp tidak usah ikut campur urusan agama lain secara terbuka seperti ini. Tidak elok." Dan kemudian juga beliau menambahkan satu kata lagi, JOROK. Nah, kemudian teman-teman, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen, ada juga beberapa pengguna media sosial yang sepertinya setuju dengan tanggapannya Pak Mustafa ini. Dan mereka ini menuliskan, ini Pak Ahok ini tidak kapok-kapok berbicara tentang agama lain, dan bahkan ada yang mengatakan mungkin Pak Ahok ini mau tenar dan juga menghubungkannya ke Al-Maidah. Nah, tentang Al-Maidah ini mungkin kalian sudah tahu ya. Dan 1 jam yang lalu sebelum saya membuat konten ini, saya juga lihat Bang Denny Siregar ikut memberikan cuitan seperti yang kalian semua bisa lihat di screen. Bang Denny Siregar menuliskan, "Pak Basuki udahlah, nggak usah nyerempet-nyerempet lagi. Tahu sendiri kan nggak enaknya kalau dipelintir. Kita juga yang capek ngebelainnya." Nah, teman-teman sekalian, tadi saya coba cek beberapa komentar dari cuitan Bang Denny Siregar ini. Memang beberapa orang juga setuju dan mengatakan, emang salahnya apa sih kalau Pak Ahok mengatakan hal seperti itu? Nah, seperti yang saya bilang tadi, namanya kalau di media sosial ada yang setuju terhadap sesuatu, tetapi ada juga yang tidak setuju terhadap sesuatu. Dan bagi saya sih secara pribadi hal itu sah-sah saja ya. Ketika pun misalnya Mustafa menuliskan seperti ini, ya bagi saya secara pribadi itu sah saja, namanya juga berpendapat di ranah publik, ya sah saja, apalagi itu kan agama yang dianut oleh beliau. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah, oleh sebab saya perhatikan dari 2014 sampai sekarang ini sepertinya pembahasan terkait dengan agama ini, khususnya kalau di media sosial, ini sepertinya sesuatu yang mesti dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan nggak boleh sembarangan, teman-teman. Tahu sendiri ya, kalau sudah berbicara tentang agama ya, teman-teman bisa men-searchingnya di media sosial. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang sangat-sangat baik ini, saya hanya mau mengingatkan kepada kalian semua, karena saya juga perhatikan beberapa komentar teman-teman di video-video yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, memang konten-konten itu mungkin teman-teman kadang kala panas hati mendengar beberapa orang yang begitu serampangan berbicara tentang iman Kristen seperti Yahya Waloni. Tetapi pada kesempatan ini saya kembali mengingatkan kepada kalian semua, mari tetap berikan komentar yang bijaksana, yang manis, sedap dibaca. Pokoknya janganlah yang pedas-pedas terus, teman-teman. Ya, saya maklumi memang kalau kadang teman-teman mungkin kemudian panas hati dan komentarnya cukup pedas. Saya memaklumi itu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya memilih untuk mengingatkan kepada kalian semua agar tetap memberikan komentar yang bijaksana, yang mencerminkan kita ini adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya berbasiskan pada apa yang dikatakan oleh Alkitab, pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus bilang, kita harus berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Artinya melalui komentar-komentar yang kita buat di media sosial, termasuk di video-video yang kita bahas sebelumnya itu, setidaknya melaluinya kalau dibaca oleh orang, itu terinspirasi dan melihat, oh ini ya orang-orang Kristen kalau berkomentar, sekalipun orang yang dikomentar ini misalnya Yahya Waloni yang begitu sekali serampangan kalau berbicara tentang iman Kristen, ya kalian tahu sendirilah, perhatikan di video-video sebelumnya. Oleh sebab itu teman-teman, kemudian yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini juga, channel ini sudah mencapai 80.000 lebih subscriber ya. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini, yang sudah mendukung dalam bentuk nonton video, kemudian like video, kemudian berikan komentar atau berikan pendapat. Terima kasih banyak buat kalian semua. Dan saya berharap hal-hal yang akan kita bahas di channel ini ke depan semakin lebih baik lagi dari yang sekarang. Dan lebih daripada itu, mari sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Karena akhir-akhir ini, teman-teman bisa memperhatikan sendiri di media sosial,
Mungkin ini saya pikir begini sih ya. Uh, ada sebenarnya sisi baiknya, dalam tanda kutip ya, sisi baiknya ketika beberapa orang di luar sana berbicara serampangan terhadap iman Kristen. Karena pada akhirnya ini akan menuntun kita untuk lebih giat lagi mempelajari, mendalami apa yang kita yakini di dalam agama Kristen. Karena saya perhatikan teman-teman, justru di komentar-komentar itu, di video-video yang sudah kita bahas sebelumnya, saya lihat justru teman-teman kemudian seperti diberikan sebuah stimulus untuk lebih giat mendalami, mempelajari lebih lagi tentang iman yang kita yakini di dalam agama Kristen. Dan artinya kita harus baca Alkitab. Kalau kita mau menanggapi para mualaf yang berbicara serampangan ataupun beberapa oknum di luar sana yang berbicara serampangan dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab terkait dengan iman Kristen, ya pada akhirnya kalau kita memberikan tanggapan haruslah dilakukan baca dulu Alkitabnya baru berikan tanggapan. Sebab kalau misalnya kita hanya tidak setuju terhadap sebuah pendapat yang kita pikir tidak seperti yang kita imani, tapi tanpa disertai sebuah argumentasi, maka itu tidak begitu kokoh teman-teman. Itu akan cepat luntur. Ya, ibarat warna itu akan cepat luntur. Kalau kena hujan sedikit langsung warnanya bisa luntur. Oleh sebab itu perlu belajar sama-sama. Karena itu sebenarnya beberapa waktu yang lalu seperti yang saya sampaikan, channel ini sebenarnya saya ingin fungsikan sebagai wadah untuk kita sama-sama belajar. Karena itu beberapa bulan yang lalu sebenarnya saya membahas konten itu salah satunya seperti yang saya sampaikan sekitar 1 atau 3 minggu ya, hampir 1 bulan ya, 1 bulan yang lalu, yang mana kan teman-teman ada yang menuliskan di kolom komentar, jangan hanya terbatas pada pembahasan terkait dengan iman Kristen, tetapi juga hal-hal yang lain yang bisa memberikan informasi ataupun yang bisa mengedukasi kita untuk sama-sama belajar. Nah itu sebabnya hal seperti ini juga saya bahas. Nah, memang mungkin di antara teman-teman setelah menonton ini terkait dengan pendapatnya Pak Ahok ini yang sedikit berbicara tentang Nabi Muhammad, akan ada juga yang setuju ya, akan ada juga yang tidak setuju. Bagi saya secara pribadi, namanya berpendapat dalam konteks publik itu hal yang biasa ya. Kalau satunya setuju, satunya tidak setuju ya itu biasa saja. Tapi yang mau saya sampaikan adalah jangan karena tidak setuju lalu keluarlah ucapan-ucapan yang tidak enak didengar. Bagi saya, kalau tidak setuju, ya sampaikan aja ketidaksetujuannya, tetapi dengan argumentasi yang relevan. Sebab kalau misalnya yang dibahas itu A, maka argumentasi yang kita bangun pun haruslah relevan dengan yang kita bahas, yaitu A. Itu ya teman-teman. Jadi sekian pada kesempatan ini. Saya berharap kalian semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus. Dan kiranya apa yang teman-teman gumulkan, yang sedang teman-teman harapkan, kiranya tercapai. Terima kasih bagi kalian semua. Selamat beraktivitas, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.